Debat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ketiga merupakan debat pamungkas jelang pemilihan kepala daerah serentak 27 November. Debat pamungkas ini dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Tema debat ketiga ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkonektivitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Indonesia Timur. Debat terdiri dari 6 segmen dan segmen 4 serta 5 terpantau paling seru. Di 2 segmen ini masing-masing cagup dan cawagup saling memberikan pertanyaan, jawaban, dan tanggapannya. Keseruan khususnya tampak saat pembahasan mengenai konektivitas khususnya antar kepulauan di Jawa Timur, termasuk Pulau Madura yang kerap menjadi sorotan. Beberapa program disampaikan para kandidat seperti pembangunan terowongan di kawasan pegunungan ataupun dataran tinggi hingga pembangunan sistem KRL atau kereta rel listrik di Pulau Madura. Yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa Jawa Timur itu emang bukan hanya wilayah daratan, tetapi juga wilayah laut dan juga maritim. Oleh karena itu bahwa konsep pembangunan di Jawa Timur harus memperhatikan daya dukung infrastruktur dan juga konektivitas antara wilayah kabupaten yang memang sangat berbeda. Khusus yang terkait dengan Madura, berkali-kali kemudian kita mengatakan bahwa Madura ini yang pertama bahwa aksesibilitas yang terkait dengan transportasi itu kan masih sangat terbatas. Mulai kemudian jalan darat, apalagi kemudian lautnya. Makanya saya kemudian pernah dapat cerita itu bahwa ada di sana itu pelabuhan yang pernah dibangun oleh gubernur, tetapi ternyata kapalnya nggak ada. Maka kalau itu kita akan memastikan ada pelabuhan, ada kapal, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada kemudian ambulan air. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan teknologi yang bisa menyuling air laut menjadi air tawar, dan itu sangat mungkin dilakukan, dan itu sudah dipraktekkan bahkan oleh negara-negara yang notabene adalah negara turun. That will be happen, dan yang namanya Madura pasti akan bahagia. Yang berikutnya adalah memastikan adanya KRL. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur saya atau wakil gubernur saya. Karena apa? Karena kita ingin membangkitkan seluruh potensi ekonomi yang ada di Madura dengan cara apa? Membangun infrastruktur yang terintegrasi. Beberapa wilayah seperti Pak Trenggalek, Pacitan, mereka terletak di gunung-gunung yang mengakibatkan lamanya perjalanan transportasi tersebut. Nah, kemudian kalau kita bisa merobos akses itu dengan terowongan itu, maka dari yang selama ini 2 jam hanya bisa ditempuh hanya 40 menit. Kemudian juga wilayah antar desa, kalau kita bisa berikan di desa itu angkutan desa, maka masyarakat desa tidak perlu takut kesulitan saat dia untuk pergi ke pasar, saat dia untuk pergi ke sekolah. Demikian di pulau-pulau itu. Yang terjadi adalah saat ini angkutan itu hanya untuk satu, yaitu angkutan orang. Kalau angkutan itu bisa multiplier efek, angkutan barang, angkutan transportasi, dan angkutan untuk orang, dan sekaligus angkutan untuk kesehatan, maka wilayah pulau-pulau itu akan bisa tersentuh. Jadi pada dasarnya daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun koneksitas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita bisa berterima kasih bagaimana proses antara pemerintah pusat membangun koneksitas dengan Islamic Development Bank antara Kokoh dan Perigi itu 0,7 triliun. Koneksitas sudah dibangun antara Kokoh dan Perigi. Bagaimana kemudian saudara-saudara di Kepulauan Madura kita menyiapkan pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar ini ada di Situbondo, tetapi membangun koneksitas dari saudara-saudara kita yang ada di kepulauan-kepulauan Madura. Saya ingin menyampaikan bagaimana koneksitas dari saudara kita yang ada di Masa Lembu, karena terlampau jauh kalau bangunan ekonomi dengan Sumeneb, maka kita bangun koneksitas dengan Kalimantan Selatan. Debat ini dilaksanakan 9 hari jelang pelaksanaan Pilkada serentak dan 6 hari menjelang masa akhir kampanye. Pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.